semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda. Di mana saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang turun. Putri Chandrawati turun masuk ke dalam, diiringi dengan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo, serta korban Joshua juga turun. Selang 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat melintas di samping kanan. Sedangkan yang disampaikan pada kami bahwa terdakwa sesampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi, sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di tempat kejadian perkara ternyata korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Bahwa setelah itu saksi Arif Rahman menyampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV-nya dan saksi bilang pada saksi Baikuni untuk disekerahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00 DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke saksi Irfan dan tak berapa lama pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah dari terdakwa. Bahwa dari keterangan Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jiufung diketahui perintah terdakwa selanjutnya DVR CCTV dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada saksi Irfan Widianto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah terdakwa. Bahwa saksi Arif Rahman keesokan harinya setelah saksi Baikuni menyerahkan laptop Microsoft Surface kepadanya lantas merusak laptop tersebut. Dan hal ini sesuai dengan keterangannya ahli Heri Prianto yang mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah dan pecah menjadi 15 pakaian. Komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV, kemudian terdakwa mengancam mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Bahwa atas penyampaian saksi Arif Rahman Arifin terkait CCTV komplek rumah Polri Duren 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing-masing pelaku yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yang tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space yang tidak terdapat file apapun di dalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 buah DVR merek Gilens S/N 9770427713322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lab krim dengan nomor 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens Security model GFBS 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log system. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. Dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa
Dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimungkinkan pendapat penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh majelis hakim pada waktu membuktikan unsur ini, di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanannya, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B